Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara implementasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, di mana hari ini narasumber kita adalah Ibu Yulvia SSMPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 62 Jakarta. Adapun tujuan kegiatan ini adalah untuk memberitahukan, menginformasikan, memberikan pelimbasan kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 62 Jakarta mengenai apa itu budaya positif. Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak Ibu, mari kita langsung saja untuk menghemat waktu. Kami persilakan untuk Ibu Yulvia mengenai implementasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Pada Ibu Yulvia, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 62 Jakarta, Ibu Nurita, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 62 Jakarta, beserta rekan-rekan pengajar di SMA Negeri 62 Jakarta. Izinkan saya hari ini mengadakan pengimbasan dari modul 1.4 yang merupakan akhir dari modul 1, aksi nyata mengenai pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah, di dalam modul ini banyak sekali materi yang akan saya jelaskan hari ini. Ya, saya ingin menyapa dulu Bapak Ibu guru hebat yang hadir di ruang guru pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyimak pengimbasan saya pada hari ini untuk mewujudkan disiplin yang positif di lingkungan sekolah kita yang tercinta, yaitu di SMA Negeri 62 Jakarta. Nah, yang akan saya bahas hari ini adalah konsep utama dari modul budaya positif. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Perubahan dengan paradigma baru ini dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga siswa dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, terdiferensiasi di sini adalah kita sebagai pendidik harus mengetahui karakter dan kebutuhan setiap murid, dan kita sebagai guru diharapkan dapat memfasilitasi kebutuhan dan karakter setiap murid yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Kalau menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa ya? Apa itu disiplin? Bersiap setiap saat, mematuhi peraturan, tetap waktu. Oke. Jadi kita dapat mengartikan ya, disiplin itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang supaya orang lain itu mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini kita sebagai pendidik, kita harus bisa menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin itu yang berasal dari dirinya sendiri atau motivasi intrinsik. Nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya, agar mereka dapat mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan bukan memiliki motivasi ekstrinsik. Intrinsik di sini maksudnya adalah
mereka menjalani kedisiplinan itu memang benar-benar dari dalam diri mereka sendiri, bukan berasal dari faktor-faktor dari luar atau yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini adalah merupakan salah satu cara agar dapat menumbuhkan kesadaran dan memberdayakan anak agar dia melakukan segala sesuatu itu tanpa ancaman, tanpa sogokan maupun hukuman. Di sini adalah motivasi intrinsik ya. Kita mengetahui bahwa di sekolah kita ini ada peraturan yang sudah dibuat. Nah, saat ini yang kita ketahui banyak sekali siswa yang mematuhi peraturan tersebut hanya berdasarkan motivasi ekstrinsik. Ekstrinsik di sini takut terkena hukuman, takut diomeli guru, kemudian takut dihukum ya. Nah, bagaimana kita menciptakan disiplin yang positif? Mereka mengikuti peraturan dari diri mereka sendiri, yaitu berdasarkan motivasi intrinsik. Nah, materi berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kita mengetahui ya, sebagai manusia itu ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang kita miliki. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Bertahan hidup di sini maksudnya kita membutuhkan makanan, minuman, pakaian, ya, sandang pengapapan untuk mempertahankan kelangsungan hidup kita. Kebutuhan hidup berikutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kasih sayang bisa berasal dari keluarga, dari rekan, dari teman, ya. Kemudian kebutuhan ingin diterima di komunitas kita, di lingkungan tempat kita mengajar, di lingkungan tempat tinggal kita. Kemudian juga di kelas diterima oleh murid, itu adalah kebutuhan diterima. Kemudian adalah penguasaan. Penguasaan di sini adalah kebutuhan untuk diakui bahwa kita mempunyai kompetensi. Kompetensi untuk apa? Ya, misalnya kompetensi menyanyi, kompetensi kita untuk mengoperasikan suatu alat. Nah, ini adalah kebutuhan penguasaan. Kita ingin diakui bahwa kita mampu untuk melakukan itu. Kebutuhan berikutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini adalah keinginan manusia untuk tidak dikekang dalam suatu peraturan. Ya, kita ingin menjadi manusia bebas yang seutuhnya, yang tidak terikat oleh sesuatu. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu seperti hobi ya. Jadi setiap orang itu punya kesenangan masing-masing. Dia senangnya apa? Misalnya senangnya olahraga, ada juga yang jalan-jalan gitu kan, ada yang senangnya tidur mungkin ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan dasar inilah yang dibutuhkan manusia. Nah, ketika kebutuhan ini tidak terpenuhi, inilah yang menyebabkan terjadinya salah satunya adalah ketidakdisiplinan. Misalnya di kelas ada murid yang main game. Nah, menurut kita itu tidak disiplin. Tapi menurut dia itu dia senang bermain itu gitu ya. Nah, tapi tidak pada tempatnya. Kita sebagai guru lah yang harus meluruskan bahwa kebutuhan itu memang benar harus terpenuhi, tapi harus disesuaikan di mana kita berada. Apakah sesuai tempatnya kita bermain game di kelas misalnya gitu. Nah, berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Apakah motivasi itu? Dorongan. Ya. Motivasi adalah dorongan yang dimiliki oleh seseorang, baik secara sadar ataupun tidak sadar, untuk melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu. Nah, motivasi ini ada tiga motifnya. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Contoh, murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, ini disebut dengan motivasi ekstrinsik yang di slide sebelumnya tadi saya sudah jelaskan. Takut dihukum, kemudian takut diomeli, ini adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini juga kurang bagus ya. Jadi murid dia melakukan disiplin karena
dia ingin mendapat imbalan, ingin mendapat pujian. Wah, bagus ya kamu Budi, hari ini kamu tidak terlambat. Nah, besok-besok dia tidak terlambat, tapi karena hanya ingin mendapatkan pujian, mendapatkan imbalan, penghargaan, ya. Nah, yang paling bagus itu adalah ini, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri, yaitu murid melakukan kedisiplinan karena dia sadar akan kebajikan dirinya, dan ini merupakan motivasi intrinsik, motivasi yang berasal dari dirinya sendiri untuk menaati peraturan yang ada di sekolah. Nah, berikutnya adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Gagal di sini maksudnya disiplin tapi yang tidak berhasil dampaknya kepada murid. Ini ada dua. Yang pertama hukuman, yang kedua penghargaan. Memang sekelas penghargaan itu sepertinya bagus ya, tapi nanti kita akan bahas dampaknya. Yang pertama, ketika anak tidak disiplin lalu diberikan hukuman, maka efek kepada murid itu adalah dia merasa tidak nyaman. Yang kedua takut. Lalu memaksa di sini adalah dia merasa terpaksa untuk melakukan disiplin terhadap peraturan di sekolah. Kemudian menyembunyikan kesalahan, tidak jujur. Kenapa kamu tidak pakai sepatu hitam misalnya? Hujan, padahal memang lupa misalnya, ya, tidak jujur. Murid menjadi rendah diri karena diberikan hukuman tersebut. Lalu ada lagi disiplin tapi dengan memberikan penghargaan. Nah, ini tidak efektif. Kenapa? Karena sifatnya hanya jangka pendek. Jadi dia merasa kalau diberi penghargaan dia akan disiplin, kalau enggak dia nggak akan disiplin. Kemudian merusak hubungan atau iri. Misalnya, bagus ya kamu hari ini nilainya 10. Yang dipuji anaknya itu aja. Nah, yang lain yang tidak dipuji, tidak diberikan penghargaan akan menimbulkan rasa iri dalam dirinya. Kok yang dipuji dia aja sih? Ya. Kemudian mematikan kreativitas. Kenapa dibilang mematikan kreativitas? Karena dia melakukan disiplin itu ya karena penghargaan aja. Kalau nggak ada penghargaan dia tidak akan berusaha untuk disiplin, gitu. Kreativitasnya hanya sebatas diberikan penghargaan saja. Kemudian merampas hak menghargai dirinya. Nah, ini maksudnya begini, misalnya ada seorang anak nih, misalnya dia sedang belajar membaca. Hari ini dia berhasil membaca satu kata. Keesokan harinya dia berhasil membaca satu kalimat. Lalu ibunya bilang gini, wah hari ini kamu sudah bisa membaca satu kalimat ya, dibeliin es krim ya, gitu misalkan. Nah, sebetulnya itu adalah sebuah penghargaan. Tapi di sini dia itu kehilangan rasa untuk menghargai dirinya sendiri. Orang cuma baru baca satu kalimat aja udah dibeliin es krim gitu. Ya, jadi maksudnya seperti itu. Kemudian tadi ada satu yang tertinggal, menghukum dengan sistem ranking. Tapi sekarang alhamdulillah di rapot sudah tidak ada sistem rankingan ya. Jadi nilai memang benar-benar sudah apa adanya, tidak disebutkan juara berapanya gitu ya. Karena dengan ranking ini bisa menimbulkan rasa ketidakpercayaan seorang murid. Ya, wah ranking 20 dari 20 misalnya. Ya, dia merasa tertinggal sekali gitu. Jadi rankingan itu juga termasuk penghargaan yang identitasnya gagal. Lalu bagaimana penghargaan yang konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Nah ini, tapi ada dua ya, yaitu konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi ini ada penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya begini. Jadi ketika murid kita berikan konsekuensi, di bagian yang pertama itu kita memerlukan monitoring yang berkelanjutan. Ini contoh kasusnya seperti ini. Misalnya ada seorang anak di kelas, dia tidak sengaja menumpahkan botol minum temannya.
Lalu gurunya berkata, coba lihat, ini botol minumnya tumpah, bagaimana konsekuensinya? Nah, oh iya, saya akan membersihkan. Nah, ketika gurunya mengatakan itu, muridnya membersihkan botol air yang tumpah tersebut. Nah, cuma kita harus memantau nih, nanti besok-besok kalau kejadian itu terulang kembali, apakah dia akan dengan sadar untuk langsung membersihkan air yang tumpah. Nah, di situ dikatakan perlu monitoring yang berkelanjutan. Kemudian stimulus respon itu yang tadi, ketika kita tanya, apa yang akan kamu lakukan ketika botol minum tempat kamu tumpah? Oh iya, saya akan membersihkannya. Gurunya menstimulus, lalu muridnya memberikan respon. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Maksudnya gini, anak yang menumpahkan botol minum itu, dia tuh sebetulnya pengen minta maaf, tapi gurunya udah terlanjur, ayo kamu bersihin, ini kan tumpah nih, berantakan. Nah, jadi di sini dia kehilangan waktu untuk minta maaf dulu nih sama temannya yang sudah dia tumpahkan botol minumnya. Ini adalah kelemahan-kelemahan jika kita memberikan konsekuensi kepada siswa yang melanggar kedisiplinan di kelas. Nah, lalu bagaimana konsep disiplin dengan identitas yang sukses? Yaitu dengan cara restitusi. Ya, restitusi itu bagaimana ciri-cirinya? Yang pertama, murid bertanggung jawab terhadap perilakunya. Yang kedua, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian dirinya memegang kontrol buat dirinya sendiri. Dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah, kalau dari kasus yang botol minum yang tumpah tadi, kalau dengan cara restitusi itu ada tahapan-tahapannya. Nah, tahapan-tahapan ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Tapi ini adalah dampak dari konsep disiplin dengan identitas sukses dengan menggunakan restitusi. Nah, ini restitusi ini adalah sebuah cara menanamkan disiplin yang positif pada murid. Apa sih restitusi itu? Bapak Ibu sudah pernah dengar belum pengertian restitusi? Nah, belum ya? Nah, ini ada pendapat dari dosen tahun 2004. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ciri-cirinya adalah bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Nah, berikut adalah perbedaan penanganan jika dengan memberikan hukuman, dengan konsekuensi, atau dengan restitusi. Nah, contoh kasusnya adalah siswa sering tidak mengerjakan PR. Kalau dengan hukuman, yang pertama, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Yang kedua, guru marah, murid menjadi takut. Ini kalau misalnya memberikan hukuman. Kemudian yang kedua, konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Kemudian yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, kalau dilihat dari ketiga perbedaan ini, hukuman, konsekuensi, dan restitusi, Bapak Ibu ada di bagian yang mana? Konsekuensi, hukuman, atau kita mau belajar untuk restitusi? Ya, oke. Kita di sekolah ini sebetulnya mempunyai 5 posisi kontrol, Bapak Ibu. Yang pertama, sebagai seorang penghukum. Ya, misalnya tadi tuh ada anak yang nggak ngerjain PR. Kamu kenapa nggak ngerjain PR? Kemana aja kemarin? Bukannya dikerjain, malah main, misalkan.
Ini adalah tipe-tipe penghukum. Oke, sekarang kamu pernah penjara 10 menit, jangan balik sebelum 10 menit misalkan. Nah, kemudian kalau tipe guru sebagai teman, kamu seharusnya bikin ibu bangga. Kenapa kamu tidak memberikan PR? Ya udah, sekarang ibu maafin. Besok-besok jangan diulang. Nah, ini guru sebagai teman, ya. Murid merasa diberikan toleransi, gitu kan? Nah, kalau sama ibu ini apa kalau nggak ngerjain PR? Saya merasa sebagai teman, gitu kan? Kemudian pembuat rasa bersalah. Kok kamu tega sih bikin ibu kecewa? Kerjain dong PR-nya. Masa bikin ibu kecewa mulu? Kapan kamu bikin ibu bangga? Nah, ini ada tipe-tipe guru yang membuat rasa bersalah muridnya. Iya, aduh, ibu jadi kecewa nih gara-gara kelakuan saya ngerjain PR. Ya, mungkin tanpa sadar kita pernah melakukan peran-peran ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian tipe pemantau. Nah, kalau pemantau dia cuma sekedar bertanya aja, apa yang menyebabkan kamu nggak ngerjain PR? Ya, besok kerjain ya. Jadi kalau pemantau sama teman dia agak mirip nih ciri-cirinya, ya. Nah, posisi kontrol yang terbaik ini adalah tipe manajer. Ya, manajer di sini adalah guru yang memberikan tahapan-tahapan restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ya, dia menanyakan, kenapa kamu nggak ngerjain PR? Di sini ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ibu akan berusaha mencari solusi supaya kita bisa memecahkan masalah ini bersama. Terus yang kedua, kita memvalidasi kesalahannya. Ya, kalau boleh ibu tahu kenapa sih kok kamu nggak ngerjain PR? Iya bu, saya nggak ngerti, atau saya ketiduran, gitu ya. Jadi terbuka dengan kesalahannya. Kemudian kita tanyakan kembali, bagaimana solusinya dengan ketidakdisiplinan yang sudah kamu buat. Dan tahapan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah sesuatu yang sudah disepakati di kelas, misalnya komitmen untuk mengerjakan PR. Ya, nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Nah, ini ya tadi penjelasan yang tadi sudah saya buat, diperjelas lagi di sini. Di sini contoh kasusnya misalnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Kalau tipe penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Nah, kita kalau upacara kayak gini ya, anak-anak yang tidak memakai atribut kita kasih hukuman berdiri di depan barisan, depan lapangan ya. Kemudian contoh yang membuat rasa bersalah. Berapa kali saya harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Ya, ini adalah contoh ungkapan guru yang tipe pembuat rasa bersalah. Kemudian untuk yang teman, ayo dong yang tertib, buat ibu bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, jadi guru memposisikan diri sebagai teman. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Ya, jadi dia memantau nih murid dan melanggar peraturan, lalu menanyakan konsekuensinya. Oh iya, saya harus berdiri di depan barisan, gitu misalnya. Ya. Kemudian untuk yang tipe manajer, ya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini adalah tipe control manager. Nah, tadi saya sudah mengatakan tentang keyakinan kelas di tahap akhir restitusi. Sebetulnya apa sih keyakinan kelas itu? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Nah, sebagai pertanyaan pemantik, ini ada 2 pertanyaan nih yang saya ingin ajukan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemudian pemantik yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kenapa nih kira-kira Bapak Ibu? Yang pertama, keselamatan. Yang kedua, kesehatan. Ya.
itu adalah keyakinan bahwa kalau kita bisa pakai helm, kita akan selamat di jalan. Kalau bisa kita pakai masker dan mencuci tangan setiap saat, kita akan sehat. Itu adalah keyakinan. Tapi kalau misalnya dirubah jadi peraturan wajib memakai helm, wajib memakai masker, di situ hanya sekedar peraturan, ya kan? Wah, ada polisi nih, ayo coba pakai helm. Wah, ada ini nih, ada sensei nih, pakai masker di kelas misalnya. Itu adalah peraturan. Tapi ketika anak sudah meyakini bahwa dengan pakai helm dia selamat di jalan, dengan bermasker dia sehat, ya, itu adalah keyakinan. Ya, itu bedanya keyakinan dengan peraturan. Nah, ini adalah kegiatan untuk membuat keyakinan di kelas, tahapan-tahapannya. Yang pertama, itu kita pertama berdiskusi dulu tentang peraturan. Peraturan-peraturan apa sih yang ada di kelas kita? Oh, misalnya tidak boleh ngantuk, harus fokus, datang tepat waktu, ya, itu contoh peraturan. Nah, lalu peraturan-peraturan tersebut kita rumuskan menjadi keyakinan di kelas. Misalnya, peraturan yang misalnya tidak boleh mengganggu teman, tidak boleh mencontek, tidak boleh berisik. Kita rumuskan menjadi keyakinan saling menghormati. Ya, jadi keyakinan di sini sifatnya lebih universal. Dia mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kalau peraturan-peraturan di kelas kan dia sifat ini ya, apa namanya tuh banyak gitu ya. Kita rumuskan menjadi satu, yaitu misalnya saling menghormati, atau misalnya komitmen, atau misalnya tidak boleh mencontek. Kita rubah keyakinan menjadi jujur, misalkan, ya. Tadi ketinggalan. Setelah kita merumuskan keyakinan-keyakinan tersebut, lalu kita tempelkan di kelas supaya anak mengetahui atau mengingat keyakinan apa saja yang mereka sudah buat. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas tersebut caranya? Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan. Yang kedua, berupa pernyataan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, ya. Misalnya, tidak boleh terlambat, kita ganti dengan datang tepat waktu. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi nggak usah terlalu banyak gitu ya, supaya sedikit tapi praktis gitu. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Kemudian yang terakhir, semua warga kelas dilibatkan saat membuat. Jadi namanya keyakinan kelas, jangan sampai hanya 1-2 anak saja yang menyepakati. Jadi kalau bisa semuanya sepakat dengan keyakinan yang sudah dibuat. Nah, ini adalah kesimpulan tentang restitusi tadi ya. Karena dia ada 3 tahapan, makanya disebut segitiga restitusi. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Contoh kalimatnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Semua orang pernah berbuat salah. Ibu pernah salah, kamu juga pernah salah, teman kamu juga pernah salah. Itu contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Semua perilaku itu memiliki alasan kenapa dia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setelah keyakinan itu dibuat, kita ingatkan kembali. Kamu masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita buat? Ya, yaitu saling menghargai misalkan. Misalnya dia melakukan pelanggaran mengganggu temannya gitu. Berarti dia melanggar keyakinan kelas, yaitu saling menghargai. Yang berikut adalah skenario tentang penerapan restitusi ketika anak melanggar kedisiplinan di sekolah. Skenario-nya adalah ketika saya sedang berada di ruang guru, saya mendapat info bahwa anak murid saya, Amira, tidak memakai sepatu hitam. Nah, sebagai wali kelas, saya memanggil Amira ke ruang guru.
Dalam peraturan sekolah ada salah satu kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Ini artinya bahwa semua warga sekolah harus komitmen dalam menjalankan segala hal. Nah, tidak memakai sepatu hitam merupakan salah satu tindakan yang bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Nah, saya sebagai wali kelas harus menyelesaikan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, tadi ya. Yang berikut adalah cuplikan rekaman ketika saya sedang menyelesaikan masalah ini dengan segitiga restitusi. Oke, Amira-san, ohayo gozaimasu. Selamat pagi, Amira. Ohayo gozaimasu, Sensei. Selamat pagi, Sensei. O genki desu ka? Bagaimana kabarnya? Hai, genki desu. Baik, Sensei. Amira tahu kenapa saya panggil ke ruang guru? Kurang tahu, Sensei. Ya, jadi hari ini saya mendapat laporan dari guru piket bahwa Amira hari ini tidak memakai sepatu hitam. Nah, sebagai wali kelas, Sensei ingin memastikan kepada Amira apakah benar hari ini tidak memakai sepatu hitam. Iya, Sensei. Ya. Nah, di sini Sensei tidak menyalahkan Amira atau mencari tahu siapa yang salah, tapi kita akan bersama mencari solusi kenapa hal itu bisa terjadi. Nah, Sensei mau bertanya nih, kenapa Amira tidak bersepatu hitam hari ini? Karena sepatu saya kebasahan kemarin habis hujan pas pulang sekolah. Saya nggak bawa jas hujan sama plastik buat sepatunya, jadi nggak kehujanan. Oh, jadi sepatunya basah tidak bisa dipakai. Ya. Amira masih ingat tidak keyakinan yang dibuat di sekolah kita? Ingat sih, Yang mana? yang nilai komitmen untuk seluruh siswa memakai sepatu warna hitam. Ya. Berarti Amira melanggar komitmen yang sudah dibuat di sekolah kita. Nah, kalau menurut Amira, ada nggak solusi supaya Amira tidak melanggar komitmen itu lagi? Saya harus membawa jas hujan dan plastik untuk sepatunya biar nggak kebasahan lagi pas pulang sekolah. Oke. Yakin bisa? Insya Allah. Nah, kira-kira mulai kapan Amira akan membawa jas hujan, membawa plastik untuk membungkus sepatu supaya tidak kebasahan itu? Saya mau siapin dari malam ini untuk membawa besok. Nah, berarti mulai besok sudah siap ya membawa jas hujan, membawa plastik untuk sepatu. Karena memang mengingat sekarang ini sedang musim hujan, kita harus persiapan ya sepatu tidak kebasahan, apalagi sepatu hitam. Ya. Oke, berarti kita sudah menemukan solusinya ya. Mudah-mudahan besok Amira tidak melanggar komitmen di sekolah kita lagi dan bisa memakai sepatu hitam tidak kebasahan. Ya, itu aja. Cukup dari Sensei. Amira-san, arigatou gozaimasu. Terima kasih. Amira-san boleh kembali ke kelas. Arigatou gozaimasu, Sensei. Terima kasih, Sensei. Ya, di sini saya menyelesaikan kasus Amira yang tidak bersepatu hitam dengan segitiga restitusi, di mana tadi ada 3 tahapan ya. Tahapan yang pertama yaitu menstabilkan identitas dengan kata-kata seperti di sini saya tidak mencari siapa yang salah, tapi kita akan mencari solusi bersama untuk memecahkan permasalahan Amira. Kemudian tahapan yang kedua adalah memvalidasi kesalahan, di mana saya menanyakan kenapa Amira bisa melanggar komitmen sekolah untuk memakai sepatu hitam. Kemudian mencari solusinya bersama. Nah, setelah itu baru kita menanyakan keyakinan
keyakinan apa yang dibuat di sekolah kita, yaitu salah satunya komitmen untuk memakai sepatu hitam. Nah, berikut adalah tanggapan dari Amira mengenai kasus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amira Nur Safina dari kelas 11 IPA 3 SMA Negeri 62 Jakarta. Dalam kasus ini saya melanggar nilai komitmen sekolah, yaitu mewajibkan siswa untuk menggunakan sepatu berwarna hitam. Dan saya telah berbicara dengan sensei dan menemukan solusinya, yaitu saya harus membawa jas hujan dan plastik untuk menaruh sepatu saya, karena akhir-akhir ini sedang musim hujan. Arigatou gozaimasu sensei. Terima kasih sensei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian adalah dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya kita sebagai guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan siswa yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, yaitu posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Sesi belajar kita hari ini membawa manfaat sehingga dapat mewujudkan pelajar berprofil Pancasila. Terima kasih. Salam dulu. Saya kembalikan kepada Bu Lara sebagai moderator. Terima kasih untuk Ibu Yulvia. Selanjutnya adalah bagaimana Bapak Ibu sudah paham atau belum? Jika belum, boleh ditanya langsung kepada Bu Yulvia. Ya, silakan Bu Bega. Baik, terima kasih Bu Lara. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Sensei karena sudah memberikan informasi terkait budaya positif yang memang harus ada ya di sekolah. Karena setelah yang disampaikan oleh Sensei paparan tadi sedikit membuka gambaran khususnya untuk saya sendiri sebagai guru dan sebagai wali kelas. Ternyata masih banyak hal yang memang harus kita pelajari sebagai pendidik untuk menjadikan siswa-siswi yang ada di sekolah ini menjadi lebih baik lagi, karena mereka adalah salah satu penerus dari bangsa ini. Pertanyaan dari saya, yang pertama, menurut Sensei sendiri, bagaimana penerapan budaya positif yang ada di sekolah ini? Yang kedua, untuk budaya positif yang ada di SMA Negeri 62 Jakarta ini, apakah masih memiliki kekurangan? Jika memang masih ada kekurangan, kira-kira di poin mana? Karena kan yang tadi saya saksikan ada beberapa poin terkait budaya positif. Jika memang ada kekurangan, kira-kira solusi apa yang bisa ditawarkan oleh Sensei sendiri untuk kemajuan dari SMA Negeri 62 Jakarta? Terima kasih. Silakan, langsung saja ya Bu Yulvia. Ya, terima kasih Ibu Mega untuk pertanyaannya yang hot banget ya. Ya, jadi memang budaya positif di sekolah kita sudah cukup baik, tapi memang perlu disempurnakan. Disempurnakannya di bagian mana? Jadi saya jawab secara singkat aja. Kita masih memposisikan kontrol diri kita sebagai penghukum. Ya. Kita tidak memikirkan dampak pada anak, ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu kita sebagai pendidik harus menuntun, bukan menuntut murid kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya, seperti itu. Jadi mungkin ya kita saat ini masih memegang kontrol sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ya. Jadi menurut posisi kontrol yang terbaik itu adalah kita sebagai manajer atau sebagai among, ya, melalui tahapan segitiga restitusi. Ya. Memang tidak mudah
karena segala sesuatu itu kan butuh proses ya. Jadi tidak ada salahnya kita mencoba untuk mempraktekkan segitiga restitusi ini untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah kita tercinta ini, yaitu di SMA Negeri 62 Jakarta. Ya, itu aja jawaban dari saya. Apakah ada lagi, Ibu Mega? Cukup ya. Oke, pertanyaan kedua ada lagi Bapak Ibu? Oke, sudah jelas semuanya ya mengenai materi kita hari ini mengenai budaya positif ya, ya. Berikutnya kesimpulan dari saya yaitu dari materi ini kita perlu mengetahui apa itu konsep disiplin ya, dan juga tadi ada konsep restitusi. Dan juga tadi saya juga beritahu tuh ada 5 potensi untuk restitusi ya, yang ada penghukum, lalu ada posisi kontrol, lalu ada teman, manajer dan sebagainya. Oke, sudah paham nih Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua untuk pengimbasan atau implementasi dari budaya positif. Beri aplaus untuk Bu Mira. Terima kasih yang sudah hadir. Waktunya sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.